Assalamualaikum, halo sahabat online, jumpa lagi di channel YouTube aku Mahmudah Cemut. Di video kali ini aku akan bagi-bagi tutorial cara membuat ketupatnya ya teman-teman. Mulai dari membuat kerangkanya, mengisi ketupatnya, dan juga cara merebusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, stay tune guys. Jadi teman-teman, di sini kita nggak cuma bikin satu macam ketupat ya teman-teman, tapi kita bikin dua macam ketupat, yaitu ketupat jajaran genjang atau persegi 4 sama ketupat kodok ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai akhir teman-teman. Oke, yang pertama ini ada tutorial cara membuat kerangka ketupat persegi 4 ya teman-teman, atau ketupat jajaran genjang. Yang pertama kita belah daun kelapa jadi dua ya teman-teman. Yang satu sisi ditaruh di tangan kanan dan yang satu sisi lagi ditaruh di tangan kiri, dan selanjutnya dilipat-lipat, dimasukin seperti yang ada di video ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman cara membuat kerangka ketupat. Jadi bikinnya itu gampang-gampang susah teman-teman. Kalau menurut aku sih susah ya, karena beberapa kali aku belajar tetap aja hasilnya gak sebagus kedua orang tua aku bikin. Nah, hasilnya bagus banget, cakep banget. Dan selanjutnya yang kedua ini adalah tutorial cara membuat kerangka ketupat kodok ya teman-teman. Coba kalian perhatikan baik-baik, ini caranya hampir mirip tapi ada bedanya ya teman-teman. Jadi bikin ketupat kodok ini caranya hampir mirip sama ketupat jajaran genjang yang tadi ya teman-teman. Cuma arah masukinya ada yang beda ya teman-teman. Coba kalian perhatikan baik-baik. Nah tuh kan, kalau diperhatikan dari awal tadi hampir mirip ya teman-teman cara bikinnya, tapi hasil akhirnya seperti ini, jadi beda sama yang tadi yang bentuk jajaran genjang. Dan ini itu rapi banget teman-teman, bagus banget. Kalau aku lihat sih susah ya, cuma kalau orang yang sudah ahlinya itu jadi enak banget, cepet banget bikinnya, dan hasilnya juga bagus kayak gini. Oke teman-teman, jadi setelah beberapa menit kemudian akhirnya ketupatnya jadi semua ya teman-teman. Ini kita bikin 32 ketupat. Dan setelah dirangkai ketupatnya ini diikat 5-5 seperti ini ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah nanti waktu proses pengangkatannya kalau sudah ketupatnya mateng ya teman-teman. Jadi kalau diikat 5-5 seperti ini itu kita bisa ngangkatnya dengan mudah, dengan gampang, tinggal ditarik aja, nggak usah satu-satu kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas ya teman-teman mau diikat berapapun,
Cuma ini biasanya kita ngikatnya 5-5 seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kerangka ketupatnya diikat 5-5 seperti ini, kemudian dicuci dengan air bersih ya teman-teman. Sehabis dicuci, ditiriskan sampai kering, kemudian baru nanti diisi dengan berasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses pengisian beras ke kerangka ketupatnya tadi ya teman-teman. Ini sudah dicuci bersih kerangkanya ketupat tadi, kemudian diisi seperti ini. Kalau ngisi ketupat itu separuh dari kerangkanya ya teman-teman, jangan diisi full. Jadi ngisinya itu separuh seperti ini ya teman-teman. Nanti hasilnya itu bisa bagus, bisa pas, padatnya pas, gak terlalu padat dan juga gak terlalu banyak seperti lontong ya teman-teman. Kalau nanti terlalu sedikit, nanti hasilnya seperti lontong, jadi gak bisa atos kayak gitu. Dan kalau terlalu penuh juga nanti hasilnya seperti nasi ya teman-teman, jadi nggak seperti ketupat kayak gitu. Jadi kalau ada yang tanya itu berasnya dicuci dulu apa enggak kak? Kalau ibu aku nggak dicuci dulu ya teman-teman, karena katanya lebih banyak vitaminnya. Dan kalau ibu aku yang punya beras ini itu dari nyelep sendiri ya teman-teman, jadi nggak dari pabrikan kayak gitu. Jadi berasnya itu lebih terjamin kebersihannya ya teman-teman. Dan sebelum dipakai juga berasnya ditapeni terlebih dahulu ya teman-teman, atau dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih baru dipakai. Tapi kalau untuk kalian yang nggak terbiasa nggak dicuci, kalau mau bikin ketupat dicuci dulu nggak apa-apa ya teman-teman, boleh, tapi jangan terlalu banyak kali nyucinya, cukup sekali atau 2 kali aja biar nanti tetap enak hasilnya dan vitaminnya lebih banyak pula. Oke teman-teman, jadi proses selanjutnya adalah cara merebus ketupatnya ya teman-teman. Jadi sebelum ketupatnya masuk ke tempat perebusan, bawahnya dikasih daun pandan dan daun pisang atau papa gedang dan juga daun kelapa atau janur ya teman-teman. Ketiga bahan itu dicuci terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong baru masuk ke tempat perebusannya ya teman-teman. Kemudian atasnya baru dikasih ketupatnya dan lepet seperti ini ya teman-teman. Setelah video ini tayang, nanti aku juga akan nge-share ke kalian semua tutorial cara membuat lepet ya teman-teman, dan cara membungkusnya juga. Jadi kalau ketupat seperti ini ngerebusnya bareng lepet seperti ini ya teman-teman, karena mereka sama terbuat dari daun kelapa atau janur, jadi nanti hasilnya warnanya sama ya teman-teman. Dan di sebelah perebusan ketupat, ibu aku juga merebus lontong ya teman-teman. Jadi tadi ibu aku itu juga bikin lontong, dan yang ada tali jeramnya itu adalah lepet juga ya teman-teman. Jadi tadi janurnya habis, bahan lepetnya masih ada sisa, terus dibungkus pakai daun pisang teman-teman. Dan setelah ketupat sama lepetnya masuk, kemudian dimasukin air bersih ya teman-teman, sampai semua ketupat sama lepetnya tenggelam teman-teman. Kemudian setelah ketupat dan lepetnya tenggelam, kemudian atasnya dikasih cobek yang besar ya teman-teman, gunanya supaya ketupat sama lepetnya tidak naik ke atas waktu direbus ya teman-teman. Kemudian direbus selama 5 jam ya teman-teman sampai tanak. Dan di tengah-tengah perebusannya itu kemudian diwantoni ya teman-teman, yaitu menambah air ketika air perebusannya sudah berkurang separuh ya teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, jadi ini dia ketupat, lepet dan juga lontongnya sudah jadi. Tinggal masak sayurnya aja ya teman-teman.
Jadi setelah video ini tayang, nanti aku juga bakalan nge-share cara buat lepet dan juga cara membungkusnya ya teman-teman. Kalau untuk lontong aku nggak nge-share videonya karena aku kemarin nggak sempet videoinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, selamat mencoba teman-teman. Bye.